Nama saya Ida, sebelumnya dipanggilnya Rasida, tapi karena saya sudah percaya ke rohani, jadi saya Kristen. Waktu Muslim, ya namanya kita orang Muslim ya taat kepada Tuhan kita ya. Jadi ngaji ya. Ngaji ya. Itu pakai jilbab sampai panjang. Karena di Aceh ya. Karena di Aceh itu juga karena harus kita lihat juga. Jadi pergi ngaji itu di pesantren. Ini ngaji tempat ya. Nah, tempat cuma walaupun kita pulang. Nah, habis itu saya keluar sekolah, saya cari kerja. Saya bilang tidak mau saya hidup di kampung, saya mau di kota. Akhirnya saya ke Sigli ya, kota Sigli ya. Kota Sigli. Jadi di kota Sigli itu saya tetap masih muslim. Masih tetap saya berpuasa, tetap saya lakukan ibadah saya. Tetap. Jadi sesudah itu tsunami. Jadi semenjak saya tinggal di situ saya sudah putus ngaji, sudah putus sekolah, sudah tidak. Habis tsunami itu kita pindah ke kota besar. Banda Aceh. Habis tsunami kita pindah ke situ. Jadi habis itu kita balik lagi ke Sigli. Sama bosnya Ida. Sama bosnya. Bos Ida ini orang Chinese. Orang Chinese. Agamanya Buddha. Ya. Agama Buddha. Jadi saya kerja di tempat dia itu 7 tahun ya. 7 tahun. Ya. Itu saya masih muslim. Jadi habis itu anaknya itu kalau tidak salah itu umur 11 bulan kan 12 bulan. Ini yang laki-laki. Yang laki-laki yang bungsu. Itu yang saya jaga. Ya. Jadi waktu itu dia kena step itu dia panggil dokter datang, katanya Tuhan dia masih muda itu. Masih muda. Jadi dia bilang gini, dia pingsan. Saya punya bos pingsan. Dia anaknya katanya sudah tidak hidup. Anak ini namanya Koko ya? Bukan, Vincent. Bukan Koko. Bukan. Koko ini yang keberapa? Koko ini yang nomor pertama. Yang pertama, yang kedua perempuan. Yang ketiga ini Vincent yang kena step itu. Saya tidak paham kena step bagaimana. Ternyata dia sudah biru, dia taruh ini es batu pun bisa cair. Mamanya pingsan. Terus mamanya bangkit dari pingsan, mamanya bilang Tuhan Islam. Jadi itu saya sudah sama teman dia itu sudah senang. Karena apa? Dia anaknya dia sudah panggil agama Islam. Tuhan Islam. Dia bilang, oh ya Allah ya Tuhanku, hiduplah anak ini supaya bos saya ini bisa masuk Islam. Bisa masuk Islam. Jadi Ida mau bosnya masuk Islam. Iya. Jadi pahala itu sangat besar bagi orang macam dibilang orang kafir pindah ke Islam itu sangat besar pahala untuk kita. Jadi oh ya Allah ya Tuhanku, temukan anak ini supaya bosku masuk Islam. Ternyata tidak. Jadi kita berdoa, udah juga tidak. Terus dia panggil Tuhan Kristen. Tuhan Kristen dipanggil. Nah, dia panggil Tuhan. Jadi waktu itu dia masih muda. Tuhan Kristen, hidupkan anak saya sekarang. Saya masuk Kristen. Oh gitu. Ya. Itu di depan kita. Terus tiba-tiba anaknya nangis, merinding semua. Anaknya belum meninggal kok. Itu lagi yang kita pikirkan. Jadi 1 minggu kemudian dia pergi ke Banda Aceh. Tiba-tiba dibawa pulang gambar Yesus. Gambar Yesus dibawa pulang. Sama majikan ini dibawa pulang gambar Yesus. Itu besar gambarnya itu. Ya. Besar sekali gambarnya itu. Gambar Yesus. Yesus. Dengan murid-muridnya. Tidak ada, cuma gambar satu saja gambar Yesus. Apa itu yang begini tangannya itu kita tidak paham itu. Dia gantung di kamarnya kita. Kita tidur bertiga sama si Koko, sedangkan bos tidurnya di atas. Dia bawa turun ke kamarnya kita. Sudah. Jadi kita tidur di situ. Sembayang, pertama kita memang sembayang, walaupun ada gambar itu kita tidak memikir tempat lain, tetap kita sembayang di situ, di kamar itu. Jadi waktu kita sujud begini, gambarnya ada di belakang kita. Terus ada pemuda lewat ke kamar. Kalian bikin apa? Dia bilang gitu. Sembayang. Kalian sembayang atau sembah itu Tuhan kakak? Kata siapa ini? Kata pemuda yang masuk ke bengkel. Nah, dulu kan bengkel di situ. Mana mungkin kita sembah itu kan belakang. Bengkel sepeda motor ya? Iya. Jadi itu kan di belakang, maksudnya kita bukan kasih muka ke. Jadi sama saja toh. Itunya gambar, lihat kalian sembahyang. Di situ mulai benci. Siapa benci? Kita. Dia benci. Saya sama teman sudah mulai benci sama Kak Maida. Karena dia bawa gambar Yesus. Ya. Kita paling benci kalau disebut nama Yesus. Iya. Paling benci. Dan nama agama Kristen itu ya namanya kita bertahankan agama kita sendiri. Ya. Jadi belum. Sesudah itu sudah bawa itu kita
sampai saya ini jengkel dengan gambar ini, saya super baygon itu sampai basah-basah. Support baygon gambar Yesus. Saya Ya. sampai basah-basah itu. Dia bilang, oh saya tidak punya otak. Saya bilang, otak ini tidak ada. Sudah tahu kita bikin sembahyang di dalam kamar ini, apa yang dia gantung di kamar kita tidur. Sudah, mulai begitu saya memikir sambil saya tidur. Kok saya dipandang terus sama gambar Yesus ini? Saya tidak habis pikir ini. Saya ambil selimut, saya tutup muka. Seolah-olah tumbuh dari selimut. Lihat dia gambar itu, tersenyum. Baru saya memikir sendiri. Gambar itu tersenyum. Tersenyum. Ya. Saya benci dia, tapi dia tetap tersenyum kepada saya. Saya bilang begitu. Padahal saya sudah sampai, kan saya sampai cuma baygon di kaca-kacanya seperti orang minta di fotonya kita. Ya. Itu yang saya sudah pikir ke situ. Akhirnya pindah ke Banda Aceh. Tidak lagi tinggal di sini, pindah di Banda Aceh. Pindah ke Banda Aceh. Pindah di Banda Aceh. Jadi waktu itu belum tsunami. Jadi kita sudah pindah di Banda Aceh, pulang tsunami, anak yang perempuan. Dan sudah ketemu dengan anak yang perempuan. Sudah ketemu sama anak perempuan. Jadi disuruh pulang ke sini, dia tidak mau pulang. Kasihan, dia bilang kokong, teteh, maksudnya kakeknya tinggal sini. Jadi dia mau dibaptis, karena bos saya ini mau dibaptis, tidak mau karena masih ada kandung. Dan udah kuat ya. Ya. Belum mau dibaptis karena apa? Nanti suatu saat orang tuanya meninggal, tidak ada yang sembahyang. Jadi dia tidak. Begitu tsunami, anak perempuan dengan kakeknya kena tsunami. Tidak tahu mayatnya. Dia tahu mayatnya di mana. Kena tsunami ya. Akhirnya dia di dalam keadaan masih gempa-gempa itu Si kakeknya. dibaptis. Jadi saya di situ lihat, dia sudah masuk Kristen, macam kuat sekali dengan Kristen gitu. Dengan sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Ya. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Terjadi. Jadi saya mulai memikir, apakah itu ajaib Tuhan Yesus itu? Gitu saya memikir. Saya tetap pertahankan satu agama sendiri. Walaupun bagaimanapun saya tetap pertahankan agama saya. Ya. Tidak mungkin saya goyahkan, maksudnya tidak mungkin saya jualkan agama saya. Jadi habis itu saya ke kota. Ke kota mana? Banda Aceh. Penayung. Penayung di kota Banda Aceh. Iya, di Penayung. Oke ya. Jadi bos saya bilang begini, tuh gitu, pakai kamu helm. Nanti saya pakai. Kamu tidak pernah mendengarkan kata saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kamu ditangkap. Karena nggak pakai helm. Sampai di lampu merah Penayung itu. Ya. Ditangkap sama polisi. Iya. Itu mungkin terlalu ajaib gitu saya memikir itu. Tahanlah saya nama polisi. Polisi bilang, kenapa tidak pakai helm? Ada bawa, cuma saya tidak pakai. Dia minta lah saya punya KTP, semua surat motor semua diminta. Ya. Saya kasih semua. Terus dia lihat di KTP, kenapa tidak tutup kepala? Nggak pakai jilbab. Dia bilang saya. Sedangkan teman pakai jilbab. Ya. Kenapa ini tidak pakai jilbab? Saya Kristen. Ya. Saya bilang. Kenapa Kristen? Ini KTP Islam. Ya. Itu KTP lama. Berarti Islam pindah ke Kristen? Iya, betul. Kenapa bisa jadi begitu? Karena saya percaya bahwa Kristen itu benar-benar mengasihi saya paham dengan Kristen, saya diajarin kebaikan. Terus waktu Muslim tidak diajar kebaikan, diajar juga kebaikan, tapi saya tidak paham bagaimana kebaikan itu. Nah, jadi sudah akhirnya semua surat-surat saya dikasih, besok pakai itu jawabannya satu. Ya terima kasih Bang. Pulang dulu di situ. Tidak ditilang ya? Tidak. Padahal itu sudah keluar minta didenda 300.000. Ya. Jadi saya bilang gini, ya Allah ya Tuhanku. Saya bilang, bebaskanlah dalam polisi ini saya Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Jadi, tidak juga masih gemetar saya. Maunya tempat duduk. Sudah tidak bisa berdiri. Gemetar takut polisi, saya berbohong lagi. Jadi habis itu, bagaimana ini? Nah ini tanda tangan dulu. Pak, minta maaf saya sama dia tidak punya uang. Saya cuma berbohong memang sama dia. Saya mau ambil teman satu di situ urus anak yang cacat. Saya tujuan sendiri. Tolong saya hari ini jangan keluar uang dan jangan dibawa saya ke kantor. Saya takut berdua seperti itu. Sama Tuhan Yesus saya minta tolong. Bilang Tuhan Yesus, saya tidak ada uang dan saya tidak mau di kantor polisi. Saya takut. Akhirnya tidak tahu kenapa polisi itu semua dikasih surat bilang jalan. Ya. Di situ. Saya pulang ke rumah lagi, saya pikir begini, kebetulan. Kebetulan aja memang saya sudah selesai gitu. Pulang ke rumah saya ceritalah sama bos saya. Sudah aku bilang toh, dia bilang, sudah aku bilang, jangan main-main dalam nama Yesus, jangan main-main. Dia juga bukan sembarangan, macam apa? Jangan sebut nama sembarangan. Jadi saya sudah mulai macam takut gitu. Terus paginya itu saya melangkah ke tetangga, saya minta hijab.
Terus Minta cabai kecil. Terus anaknya serapah kah yang merah-merah badan itu, Iya. itu sudah penuh sampai ke kaki. Ini anaknya yang laki, Anak laki. si Koko. Bukan, anak tetangga. Oh, ada tetangga. Anak tetangga. Dia bilang ini dia mau bawa ke rumah sakit besok. Jadi Oh, saya, iya. dia mau bawa ke rumah sakit. Saya bilang tidak usah bawa ke rumah sakit, ini cuma serapah biasa saja. Tapi ini sudah hampir badan sudah penuh. Jadi saya tumpang kepalanya di dalam hati saya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Oh gitu. Nah, begitu saya. Iya. Karena saya ingat bos saya selalu bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus begini, dalam nama Tuhan Yesus begitu. Jadi macam ajaib, jadi saya coba. Iya. Itu saya masih Muslim, Ya. saya coba. Masih Muslim tapi doanya dalam nama Yesus. Nah, takut kepada bos laki-laki karena saya tidak yakin ke Kristen, karena saya takut bos laki-laki. Takut kenapa? Dia teror saya. Nah, dia bilang, kalau kau masuk Kristen, kamu keluar dari rumah saya. Nah, karena bos laki-laki juga bukan Kristen ya. Bukan Kristen, Buddha, Buddha. dia keluar agamanya. Dia nggak mau tidak menjadi Kristen ya. Tidak mau menjadi saya Kristen. Jadi saya gelisah. Jadi saya satu hati mau percaya kepada Yesus, satu hati masih Muslim. Jadi saya ragu-ragu di tengah-tengah saya. Jadi, hari ini saya dengar kamu masuk Kristen, hari ini saya panggil mamamu suruh jemput kamu dari sini. Jadi saya mulai Diajar ya. tertekan. Terus saya terus. Jadi habis itu, gitu, bagaimana ini ceritanya Tuhan, saya bingung. Tuhan kasih jawaban ke saya supaya saya tidak pelimpan. Saya bilang gitu. Jadi saya mulai paginya itu saya balik lagi ke rumahnya itu, dia bilang gini, tidak, kamu bilang hilang ini sembuh habis, tidak ada sisa sedikit pun. Karena doa Tuhan Yesus. Iya. Itu sudah memang tidak usah, bilang sudah kebetulan. Itu lagi saya bilang. Kebetulan lagi, iya. Pasti dalam nama Yesus. Nah, jadi saya cerita lagi sama bos saya. Saya bilang, Kak, tadi itu anak tetangga itu begini. Saya bilang sebutkan seperti kakak sebut nama dia. Saya bilang, kan saya sudah bilang, kamu sudah berapa kali kamu menyangkalkan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menyangkal kamu sekalipun. Tetap mengasihimu. Terus saya sudah mulai bingung. Jangan sampai Tuhan marah. Kakak tidak tahu bagaimana saya. Kata bos nih ya. Kata bos. Luar biasa, bos baru percaya dengan Tuhan Yesus iya, ya. Dia baru percaya. Tapi imannya kuat ya. Itu sudah bilang. Jadi karena berkali-kali saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, nyata. Berapa kali saya bawa dalam nama Yesus, nyata betul. Sembuh. Apa yang sampai saya bermimpi juga saya bisa sembuhkan orang sakit. Ya. Tapi saya masih ragu-ragu karena selalu diancam. Kalau diancam sama suami bos ya. Jadi bos perempuan ini tahu kalau gadis saya itu sudah tahu. Dia bilang gini, kenapa kamu tidak kenapa-napa? Kamu jangan bohong sama kakak. Kakak tahu dari mata kamu. Abang mata? Tidak. Kamu jujur sama, tapi kakak jangan marah ya. Jangan nanti orang itu kalau itu kan berkelahi lah. Gara-gara saya nanti takut berkelahi. Terus bilang, tadi abang bilang saya disuruh keluar dari rumah ini kalau saya masuk Kristen. Kamu jangan takut. Ini bukan abang punya rumah, tapi ini Tuhan Yesus punya rumah. Oh, dia bilang begitu ya. Dia bilang begitu. Jangan takut sama abang. Ini Tuhan Yesus punya rumah. Kamu tetap di sini. Tuhan selalu bersama kamu. Ya. Sudah. Habis itu saya mau dibaptis sudah. Daripada saya ragu-ragu. Saya bimbang. Tidak tahu mau kemana, arah kemana. Jadi saya mau dibaptis sudah. Supaya saya lebih betul-betul lagi kuat dalam Tuhan. Ya. Jadi begitu saya sudah baptis, tetangga saya orang sudah pernah naik haji. Iya. Dia yang pertama menghina saya. Dia dibilang saya babi. Anak bui kayak belum kenal. Nah, anak bui. Jadi, hai anak babi sudah datang ke sini. Mas. Jadi, terus sudah dibilang itu ada orang dari kampungnya bos datang ke tempat kita. Dikira itu mama saya. Langsung dia bilang, mama ji sama sih. Dengan anak bui, mama bui. Mamanya sama, anak babi seperti mama babi sama. Padahal ini orang lain. Bukan mamanya Ida ini datang, tapi dibilang mamanya babi, anaknya juga babi. Oke, ya lanjut. Terus hari itu orang, saya sengaja bilang, Mama cepat angkatlah jemur nanti hujan. Padahal itu mamanya Kak Meda ya? Bukan. Mamanya siapa? Tetangga. Oh tetangga. Tetangga orang Aceh juga. Tetangga orang Aceh Kak juga, Meda. tapi Kristen ini? Bukan, Muslim. Muslim. Sengaja dia bilang begini. Sengaja saya bilang begitu. Bilang sama siapa? Sama ibu ini. Bilang Kak Meda itu mama? Teman Kak Maida ini. Mama cepat sudah angkat kain. Mama itu siapa? Teman Kak Maida. Dari Aceh, orang Muslim. Orang Muslim. Datang ke tempat kita, jadi nginap di rumah kita 2 hari, seolah-olah mama saya. Jadi makin dia berontak di situ. Siapanya dia? Tetangga. Tetangga yang lain. Tetangga yang sudah naik haji ini. Ini haji, ya.
dia berontak lagi dikira itu mama saya, supaya dia bicara begitu, Ya. mama saya nanti dengar, supaya maksudnya supaya mama saya tahu bahwa saya sudah Kristen, Ya. gitu. Dia bilang, tuh, dia bilang sudah biar sudah. Dan bos saya bilang kasih tinggal, Tuhan aja diludah, tidak menjawab, tidak membalas, biar sudah apapun yang dibicarakan kita terima saja. Masuk dari sini, keluar dari sini, selesai. Bos saya bilang. Padahal saya sudah mulai marah, dia bilang saya jual diri malam-malam keluar, padahal saya keluar malam itu cuma masih jalan-jalannya sepoko dengan Shoda itu. Ya. Koko kan sakit dulu Sakit ya. lumpuh, Ya. saya bawa keluar dia sampai kita dipanggil ke kantor Kantor mana? perumahan itu. Ya. Nah, kantor rumah itu Kenapa dipanggil? dipanggil karena ada yang lapor saya jual diri malam-malam. Iya. Setiap malam saya keluar, Ya. padahal saya keluar malam itu cuma dorong si Koko, habis itu masuk ke dalam lagi. Ya. Jadi karena orang tidak senang itu bak belah-belahan begini. Jadi bos bilang tetap percaya. Tak percaya. Tuhan ada di pihak. Ke kantor, saya juga ke kantor. Saya ke kantor begini, bicara begini. Akhirnya tetangga yang diusir. Memfitnah ya. Fitnah. Oke. Jadi habis itu saya benar-benar sudah dibaptis, saya benar-benar sudah percaya. Walaupun saya orang tua saya belum tahu, Ya. saya tetap percaya. Jadi sempat saya pulang ke kampung hampir 2 bulan. Ya. Orang tua saya disuruh ke masjid. Kalau dibilang di sana menasah. Menasah. Kenapa disuruh menasah? Karena sholat tarawih. Tarawih. Tetap saya lakukan itu. Ya. Tetap saya lakukan itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah masuk ke sini, sekeliling saya semua muslim, Muslim. tapi saya percaya Engkau ada di hadapan saya. Ya. Jadi waktu itu dia bilang Allah Akbar. Jadi saya bilang, haleluya, Yesus ada di hadapan saya. Amin. Jadi waktu itu dia bilang lagi, Allah Akbar ke lutut. Terus berdiri lagi kalau kita sembahyang sampai cium lantai. Ya. Saya menyembah sampai ke kakiku, Engkau ada di hadapan saya. Saya percaya Tuhan, sekeliling ini Engkau jamah. Jadi dari kekuatan saya di dalam masjid ini, jangan sampai saya goyah sedikit. Nih. Jadi sampai saya sudah pergi keluar dari situ. Gelap. Ya, terus? Saya keluar dari Ya. saya keluar dari situ. Ya. Saya keluar dari situ, saya ke Medan. Medan? Ke Medan. Hah? Ke Medan, saya tinggal di Medan itu Ya. eh, Ya, Medan. Hampir- Ya, di sini. Mati lampu ya. Oke. hampir hampir tahun juga di Medan. Di Medan. Ternyata saya jumpa majikan saya itu majikan yang sangat. Wah, ke Medan ini siapa yang Saya dengan kok Senko? orang Medan. Kuasa. Jadi saya Ya. disuruh ke Medan itu, di Medan itu hampir 1 tahun. Ya. Jadi di situ saya mulai goyah. Ternyata dia Kristen, dia menghilang 4 bulan, dia masuk ke sini. Siapa? Bos saya ini. Bos baru. Bos baru. Bos baru. Ini Nah, di Medan ya. Di Medan. Terbang ke Medan apa Ah. naik bis? Saya naik bis. Naik bis satu Naik hari bis satu malam. satu Ya, hari. oke ya, ya. Tinggal di rumah dia. Ternyata dia pulang, dia marah-marah, dia bilang saya jangan sok suci, jangan terlalu taat, belum tentu kita ke surga. Ya. Dia bilang. Kata bos baru. Kata bos baru. Dulu dia Kristen masuk Islam. Harus jelas ya. Ya. Masuk Islam. Jadi dia kalau bicara sama saya ini dia tunjuk-tunjuk saya. Ya. Dia bilang kalau di tempat jualan ini bilang Astaghfirullahalazim, bilang gitu. Tapi saya sudah percaya Kristen, jadi saya tidak mau lagi begitu-begitu. Ya. Memang itu juga tidak masalah, itu juga ada kata-kata di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi dia Kak, saya bilang gitu. Bos baru ini. Ya. Terus dia ketahuan, dia mau bimbang. Akhirnya dia pindah ke Kristen kembali. Ya. Pindah ke Kristen. Dia pindah ke Kristen. Pindah ke Gara-gara Kristen. Ida di situ. Tidak, karena saya tidak mau ikuti dia, tidak salah. Saya bilang saya tetap percaya Yesus. Dari saya Muslim, saya sudah masuk Kristen, saya tetap percaya. Sampai kapanpun saya tetap percaya. Saya bilang, walaupun bagaimana disuruh Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, saya tidak mau. Tidak mau. Dia disuruh ajarin sama saya maksudnya. Terus apa lagi dia bilang? Ya saya tetap bilang, baru saya tahu dia sudah masuk Islam. Sejalan semua itu ternyata dia sudah kasih ke saya. Disuruh bawa pulang ke kampung kakak saya. Nah, akhirnya dia masuk kembali ke Kristen. Oh, dia kembali lagi ke Kristen lagi. Kristen. Ya. Jadi Dia orang Buddha sebelumnya. dia Kristen. Enggak, sebelumnya orang Buddha. Kristen. Orang Kristen. Orang Kristen. mana? Orang Cina Jawa. Cina Jawa. Nah, Oke. jadi habis itu saya disuruh bikin kue karena saya dicaci maki di situ. Tidak tahu kenapa selalu saya hadapi dengan air mata penuh. Jalan mana yang saya pilih Tuhan? Saya bilang bawa saya ke jalan yang lurus Tuhan. Sambil menangis ini. Ya. Sambil menangis saya. Nah, itu saya disuruh keluar di situ. Oke, saya keluar. Hari ini saya disuruh keluar jam 10 siang. Disuruh pulang supaya saya tidak bisa naik bus kalau jam 10 siang di pagi.
disuruh naik bus sampai ke kita kan tengah malam. Supaya saya tidak mau. Saya tetap jalan. Akhirnya saya jalan ke Pancing. Jalan Pancing. Jalan Pancing. Jalan Di Pancing. Medan. Wah, Iya, saya tahu. itu di rumah teman saya. 1 minggu saya di situ. Akhirnya saya benar-benar saya percaya sampai saya ke Jakarta naik itu tiga hari 3 malam. Iya. Ini Saya yang suruh. Om Mali Saya sendiri suruh. ini. Ya, saudara kekasih, inilah perbincangan saya dengan Ida. Ida sebelumnya percaya dengan Tuhan karena melihat juga karakter bosnya Maida Sari. Bosnya ini sangat saya kenal, suaminya juga saya sangat kenal. Jadi saya sangat tahu Ida ini ya. Jadi saya sangat tahu dia dari baru-baru dia percaya dengan Tuhan sampai saya kirim ke satu tempat dan dia tidak kuat terus bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya mau tanya Ida ini, bagaimana Ida kok bisa sungguh-sungguh sekali dengan Tuhan? Bagaimana bisa ceritakan sedikit itu pengalaman pribadi bisa betul-betul mengalami Tuhan? Bagaimana ceritanya? Ida betul-betul percaya dengan Tuhan. Kalau saya kan percaya dengan Tuhan, memang Tuhan itu menyentuh hati saya, pikiran saya, dia lembut menyentuh hati saya, sehingga saya dapat melihat betul-betul, mengerti Tuhan. Apa yang Ida ketahui tentang Tuhan Yesus bisa mungkin jelaskan kepada penonton ini? Kalau saya percaya yang begitu saya bilang, selalu saya bilang dalam nama Yesus ternyata terbukti. Ya. Nah, jadi saya sudah sampai ke Bandung, sampai ke Bali, orang tua sama sekali tidak tahu bahwa saya Kristen. Ya. Karena saya selalu bilang sama Tuhan, Ya. Tuhan, saya tidak mau orang tua saya tahu saya Kristen. Ya. Saya serahkan di dalam tangan-Mu. Di suatu saat saya menikah, saya akan Akui bahwa Engkau lah juru selamat saya. Jadi saya ungkapkan semua kepada orang tua saya. Amin. Begitu saya ke Bali, saya juga di pendeta. Terus dari situ saya ke sini. Ke sini baru saya menikah, baru saya cerita sama keluarga. Jadi keluarga sekarang sudah tahu semua ya? Sekarang keluarga sudah tahu. Keluarga bilang gini. Keluarga bilang apa? Dah, ini bagaimana ini? Bahasa Aceh, bukan bahasa Aceh. Yo, Pak Iban, yo. Mak, yo. Ini bagaimana ini? Mak berdoa ke maksudnya macam pekaoi. Kauinya tuh. Macam pekaoi ajat ya. Mama ini ada berdoa, ada hajatan khusus buat Ida. Khusus. Jadi nanti kalau memang saya tidak jadi sama orang Kristen, ada semen 5 sak diserahkan ke masjid. Itu nazar Mama ya. Itu begitu. Jadi sampai sembahyang jam 2 malam. Tunggu bilang Mama itu sembahyang. Ya, sembahyang untuk saya. Ya. Karena saya sudah kasih tahu. Sudah tahu. Memang dari sebelumnya Mama sudah curiga kepada saya. Saya tetap masih tutupi. Ya. Tapi saya sudah minta sama Tuhan, jangan sampai orang tua saya duluan tahu. Saya minta. Jadi habis itu urusan Mama. Saya tidak tahu tentang itu. Dan saya juga tidak tahu Mama bahwa ada doakan saya. Ya. Tapi saya juga berdoa kepada Isa Al-Masih. Berarti lebih kuat doa saya daripada Mama. Ya. Mama lewat jalan lain, saya lewat jalan lain. Ya. Kalau saya langsung ketemu sama Isa Al-Masih. Ida bilang itu kepada Mama. Iya, sama Mama. Karena apa saya percaya sama Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu roh Allah. Saya bilang, roh Allah turun ke Maria punya perut. Ya. Bukan kita berhubungan dengan suami istri ini, tidak di roh Allah langsung. Jadi saya percaya bahwa Isa Al-Masih benar-benar ada. Dialah jalan satu-satunya. Saya bilang sama Mama. Makanya saya percaya dia jalan yang mungkin Mama seringlah mengaji. Saya juga mengaji tapi saya tidak tahu arti. Apa itu? Yang saya tahu cuma Shiratal Mustaqim. Ini Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang tahu ya. Ya, terus? Jadi di situ carilah jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kenapa? Jadi saya bilang, Mama, siapa jalan yang lurus itu? Saya tidak tahu. Ternyata saya tahu. Bisa kalau masih jalan yang lurus. Ya. Makanya saya percaya sampai sekarang. Ya sudah, kalau memang kamu sudah begitu. Jadi Mama juga tidak bisa bicara apapun. Kenapa ya? Tidak. Tidak marah orang tua. Terserahlah. Ya, pakai pakiban kalagenyan. Bagaimana ya sudah seperti itu. Lebih hanya jadi bukan apa. Saya pun tidak bisa berbicara apapun lagi. Kamu kawin dengan orang Kristen. Kau itu sudah kawin dengan orang Kristen. Jadi abang tiri ini. Abang tiri? Abang tiri telepon saya. Oh, abang tirinya telepon dia. Halo Dek, kakak kamu kawin dengan orang Papua? Adik, kau sudah kawin dengan orang Papua? Suku apa? Yang suku Kristen. Suku Kristen, agamanya Kristen. Agama Kristen maksudnya, karena orang kampung tanyanya begitu. Kenapa? Oh, berarti kakak kamu Kristen? Oh, berarti kau sudah menjadi masuk Kristen ya? Berarti hancur dia kau. Berarti kau tidak boleh lagi pulang ke Aceh. Kalau kau pulang, kau ke Mama. Kalau pulang boleh ke Mama. Tidak boleh ke Bapak. Tidak boleh ke Bapak. Jadi, dia kata-kata bunuh saya. Itu kata-kata
bunuh saya. Itu yang saya tidak terima. Macam saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dia membunuh saya. Itu saya sudah bilang sama Tuhan gini, Tuhan ajarkan saya bicara dengan abang saya. Jangan saya takut-takut. Langsung saya bicara dengan abang. Baiklah kalau abang membunuh saya. Dia bilang, kita putus hubungan dulu. Saya tetap tidak putus hubungan. Saya tetap itu abang. Abang putus hubungan dengan adik tetap lanjutkan dengan abang. Akhirnya tidak lama kemudian mati dia. Dia mati dia. Sakit dia. Tidak, dia pergi singkir ya ke orang meninggal itu, naik bus. Akhirnya bus terbalik. Dia diguling-guling. Mati dia, terguling-guling dengan bis. Dia mati Kata sendiri ya. kakak saya. Ya. Cerita. Kalau dia mau membunuh Ida ya. Terus Oke. tante satu, Tante lagi satu ya. tante bapak punya adik, Adiknya bapak. Tante suruh ya. pulang saya. Suruh pulang. Dia sudah tahu semua. Saya bilang sama kakak, kau tanya sama tante. Saya tidak minta banyak, 1 bulan 2 juta. Bisa kasih hidup saya 2 juta saja 1 bulan. Saya akan pulang ke kampung. Ya. Saya bilang gitu. Kamu ini ada-ada saja. Kan yang suruh pulang tante. Walaupun bagaimana, walaupun saya sudah pulang ke situ, tetap saya percaya. Tetap saya percaya bahwa Isa Al-Masih itu juru selamat saya. Ya. Tuhan panggil dia juga, mati dia juga. Kenapa dia mati? Salah jalan lurus, dia belok, dan lihat motor di belakang. Taruh lagi. Oh ya. Oke, terus? Adik satu, adik ini juga. Ya. Satu-satu orang yang mau menganiaya Ida, ya punya rencana dengan jahat dengan Ida, Tuhan panggil ya. Oke ya. Ya begitu saja. Ya. Terus bagaimana dengan tetangga-tetangga sekarang tadi? Tetangga di Aceh. Kalau tetangga di Aceh itu tidak lama. Itu sudah yang saya bilang itu dia benci. Kalau saya jalan nanti dia minggir, kafir lewat. Kafir lewat. Kata-kata gitu. Jadi dibilang saya lonte. Dibilang saya binatang-binatang begitu. Ya. Inilah pengalaman yang dialami yang dialami oleh Ida ya. Ida mengalami cemoohan, cekcok, makian dari keluarga, saudara, temannya, tangga dialami oleh Ida. Jadi perjalanan Ida ini saya sangat tahu sampai bagaimana Ida bisa berkeluarga dan berjumpa dengan orang yang sungguh percaya dengan Tuhan. Tadi Ida ada sebut Bandung ya. Ada sebut juga Bali. Ini Ida saya atur sehingga Ida bisa sampai sekarang dan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Jadi Ida yang nekun ke keluarga mungkin awak tanya karena dipikir le awak penonton lung kan urung Aceh. Karena dipegah lun awak Medan urung Batak karena logat hana pahli karena bahasa Aceh lung ka hana pahli logat di Medan na Melayu Malaysia karena lung tretat di Malaysia lunya ilun timur bacut kan karena lung sabi jauh timur jadi sapa bacut dengan bahasa Aceh pian je kan tidak karena bahi tepi roh ke awak Aceh memang Aceh asli Aceh ini orang Aceh asli Aceh bahasa Aceh dekat dimakan cuma kadang-kadang logat hilang lah karena bahasa Aceh dong bahasa Aceh. Iyo. Bahasa Aceh. Kadang dari Aceh, dari ke Medan ke Bandung ke Bali. Jadi mungkin kabadim ton. Kau sudah berapa tahun? Kabadim ton hana le pegah bahasa Aceh. Sudah berapa tahun? Banyak tahun tidak berbahasa Aceh lagi. Ya, sama seperti saya, begitu saya percaya dengan Tuhan 30 tahun lebih saya tidak berbahasa Aceh, tapi saya sangat tahu bahasa Aceh. Sekalipun ada kalimat sedikit-sedikit agak lupa, tapi saya sangat tahu bahasa Aceh. Walaupun logatnya ada Medan, ada Melayu Malaysia, ada Timur. Saya tahu bahasa Timur, saya tahu bahasa Malaysia Melayu, saya tahu bahasa Sunda, saya tahu bahasa Jawa. Jadi terkontaminasi. Tapi lenjut mentang bahasa Aceh. Aceh bahasa Aceh macam. Lo orang Aceh, memang orang Aceh. Saya orang Aceh. Cuma karena karena sudah lama sekali tidak berbahasa Aceh. Mungkin sama-sama lagi nyo bahasa Aceh. Mungkin kalau sama-sama begini bisa langsung bahasa Aceh. Tapi karena Dino kan urung mandu bahasa Indonesia jadi. Karena di sini bahasa Indonesia semua orang jadi. Udah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bisa. Karena orang Aceh. Tidak ada orang Aceh. Macam yo karena orang Aceh habis bahasa Aceh. Ini karena kami orang Aceh kami bisa berbincang bahasa Aceh. Satu kampung kan? Satu kampung. Kami ini satu kampung. Sama-sama satu kampung. Cuma beda tempat aja, beda desa kampung aja. Kami sama-sama dari Pidi. Ya, oke. Jadi walaupun tak bahasa Indonesia, yo macam kon urang Aceh. Kon urang Ino. Nah, jadi walaupun kita berbahasa Aceh, orang berpikir kita memang bukan orang di sini. Jadi macam ada dibilang ada orang ini orang timur ke. Jadi orang berpikir dia orang timur, orang Buton, orang tidak tahu orang Aceh. Jadi nanti ditanya. Nanti ditanya.
Ditanya urang pula. Orang apa? Orang Aceh. Orang Aceh dia bilang. Oh, urang Aceh. Oh, orang Aceh. Tak kira urang Timur. Oh, saya pikir orang Timur. Nah, Jadi makanya semua di sini bahasa Indonesia. nah, semua orang di sini bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi bahasa Aceh tua. Nah, jadi bahasa Aceh sudah banyak lupa, Nah. tapi dia tahu kalau ketemu dengan saya orang Aceh. Jadi kalau masih tak pegang bahasa Aceh, si krek-krek, nah kita mau bahasa Nah, Indo jadi atau- kalau kita bahasa Aceh bicara sama-sama bahasa Aceh, kadang-kadang keluar lagi bahasa di sini. Aku lagi nya pinggang. Nah, begitu saja. Nah, nyopi ka seput dino. Nah, ini pun sudah sore, sudah mau maghrib.